tinggalkan murid-muridnya. Karena dia tahu mereka akan jadi sedih. Dia tahu, kalau murid-muridnya berpikir, aku akan kehilangan guruku. Dan sampai kapan aku tidak akan melihat dia lagi. Yesus katakan, jangan gelisah hatimu. Aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Saudara-saudara, mari kita baca Lukas 17. Kita baca Lukas 17. Ayat 26 sampai 30. Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Saya bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Karena mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara, Tuhan memperingatkan kita lagi seperti zaman Nuh, zaman Lot, yaitu Sodom dan Gomora. Kita berada di zaman yang seperti itu. Sadarkah saudara-saudara? Zaman ini orang katakan zaman edan. Berapa edan saudara tidak tahu. Saudara-saudara, ada orang muda berkata begini sama saya. Aduh tante, memang benar-benar zaman ini edan. Ada seorang cewek ya, dia bersaksi kepada saya. Tante, amit-amit benar-benar kita berada di akhir zaman. Bilang amin. Dia katakan, saya ketemu cowok. Aduh tante, cowoknya cakep, pintar, punya uang, segala. Kalau dilukiskan ini cowok yang boleh bilang cukup. Apalagi yang kita mau. Saudara sudah cakep, sudah ganteng, punya uang, punya pengetahuan, dan orangnya baik sekali tante. Oh ya, terus apalagi yang kamu cari kalau gitu? Kan sudah komplit ya. Dia katakan begini, tante, mengecewakan banget. Kenapa? Katanya kamu dia baik, kok mengecewakan? Ternyata tante dia itu homo. Saudara-saudara, saudara ketemu cowok, sudah segalanya bagus, homo. Mau bagaimana saudara-saudara? Inilah kesusahan cowok cewek di zaman akhir. Engkau tidak merasa bahwa engkau sendiri, Tuhan katakan kita ini hidup di zaman yang bagaimana? Menderita sakit bersalin kata Tuhan. Sakit bersalin, makin hari makin parah. Sakit bersalin itu kan kalau orang mau bersalin saudara-saudara, pertama-tama sakitnya baru mulai sedikit, 1 jam sekali, setengah jam sekali, lalu 5 menit sekali, makin dekat anak mau lahir makin sakit. Demikian juga keadaan dunia kita sekarang ini. Keadaan dunia kita ini sekarang saudara-saudara, ekonominya sudah hancur, orang susah, tidak punya pekerjaan, yang nganggur di rumah itu paling parah loh saudara-saudara. Di rumah, nganggur, tidak ada pendapatan, bentrok dengan semua orang di dalam keluarga. Percaya saudara-saudara. Karena sudah dirinya tidak senang, hilang pekerjaan, gengsinya tidak ada, semua jadi serba salah. Mau berontak aja di dalam rumah. Jadi membuat orang sekeluarga itu tidak aman. Dunia kita sekarang saudara-saudara, bukan hanya begitu, Alkitab mengatakan segala makhluk sedang menderita sakit bersalin. Saya pikir-pikir makhluk apa ya? Waktu saya siram tanaman saya, baru saya lihat, oh ya, makhluk yang tidak berjiwa pun kalau dia bisa berteriak. Saudara-saudara, ini panasnya bukan main. Saya tiap hari mandi keringat untuk menyiram lomboknya Om Simon. Saudara-saudara, waktu saya siram, saya lihat dia. Sudah tiap hari saya siram, sore itu kalau saya mau siram lagi, daunnya satu persatu semua melungker. Kepanasan. Kalau dia ada suara dia bisa berkata, saya sudah mau kering. Saudara, dalam keadaan seperti ini, saya tidak harapkan itu lombok bisa bertumbuh. Saya tidak harapkan kalau dia bisa memberi banyak buah. Saudara tahu, demikian juga
buah-buah yang kita makan, sayur-sayur yang kita makan akan makin berkurang dengan ini global warming. Sebentar lagi kita akan mendengar banyak kelaparan dengan global warming ini. Saudara tunggu tanggal mainnya, kalau 2012 panasnya makin sengit, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia janji, dia akan datang kembali sebelum kita terbakar di sini karena panasnya. Saudara-saudara, kita baca di Lukas, masih berada di Lukas 17 ayat 34 dan 36. Lukas 17 ayat 34 dan 36. Puji Tuhan saudara-saudara, janji Tuhan itu janji yang manis. Haleluya. Saya bacakan Lukas 17 ayat 34-35. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan sedang berkata ini? Tuhan tidak main sulap untuk berkata kepada saudara, nanti ada 2 orang di tempat tidur, satu akan dibawa, satu akan ditinggal. Tuhan Yesus sedang berbicara pada saat dia akan datang, pada waktu bunyi sangkakala terakhir. Saudara-saudara, kita bisa membaca lagi supaya saudara lebih jelas. Kita baca itu di dalam 1 Korintus 15. Mari kita baca, kita buka sama-sama saudara-saudara. Saya kira saudara-saudara sudah berkali-kali juga mendengarkan ayat ini, tetapi ada baiknya kalau hari ini kita mengulang sekali lagi, supaya kita tidak lupakan. Saudara-saudara, janji yang manis yang kita jangan lupakan, rahasia firman yang luar biasa. 1 Korintus 15 ayat 51, saya bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sangkakala terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara-saudara, waktu itu Tuhan sedang berbicara, firman Tuhan ini sedang memberitahu kepada kita, nanti akan satu hari, ini rahasia firman Allah. Ada satu hari, sangkakala terakhir akan berbunyi.